Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, berjumpa kembali dengan saya Fauzan Hasan dan juga narasumber kita Bapak Muhammad Andi Isya, MPDI, yang akan menemani obrolan santai pada sore hari ini. Insya Allah dalam sore hari ini kita akan mengangkat tema yaitu puasa. Tapi kok bucin? Nah, yang akan dikemas pada podcast Pandemi Obrolan Santai yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Raden Wijaya Jalan Pekayon 1 nomor 99A. Baik, kita sapa terlebih dahulu Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, tetap semangat. Ya. Pak Andi ini merupakan seorang dosen yang dekat dengan mahasiswanya. Beliau kelahiran 13 September 1982, lulusan dari UIN Sunan Ampel yang bergelar Magister Pendidikan Agama Islam. Beliau sekarang menjabat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Jalan Pekayon dan juga CEO dari AIS Institute Pasuruan. Baik teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan bulan yang amat suci dan juga amat sakral. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Ramadan ini kita bukan hanya menahan dahaga dan juga lapar saja, tetapi juga kita berkewajiban untuk menghindari kemaksiatan. Namun demikian sudah jadi hal yang wajar, bahkan sudah biasa di tengah pemuda kita yang menjalin hubungan memadu kasih sebelum menikah. Teman-teman, mereka saling mengenal atau mereka saling mengenal satu dan yang lainnya sebelum menaruh pilihan untuk menikah. Aktivitas pacaran ini sudah sangat hangat di kalangan para pemuda kita, terutama di bulan Ramadan. Banyak kita jumpai di waktu menjelang berbuka, pasti di rumah makan banyak para muda-mudi yang berpasang-pasangan. Namun melihat fenomena anak muda masa kini, seperti pacaran sudah menjadi hal yang sangat biasa, melekat. Lantas bagaimana hukum bagi pasangan muda-mudi yang sedang memadu kasih dan melakukan perbuatan tersebut pada saat berpuasa Ramadan? Nah, baik, ini akan kita bahas langsung bersama Pak Andi selaku dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Raden Wijaya Jalan Pekayon 1 nomor 99A. Baik Pak Andi, ini dari teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan di tema berikut ini Pak. Untuk yang pertama ini Pak, sebagai pembuka Pak ya. Menurut Pak Andi, melihat fenomena anak muda berpacaran seperti sekarang, bagaimana Pak? Oke. Terima kasih. Sekalian saya opening ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurna nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman di sini, selamat jumpa kembali ya dengan podcastnya STIT Raden Wijaya Jalan Pekayon tadi nomor 1 Jalan Pekayon 1 nomor 9 ya 99A. Nah, Mojokerto. Oke. Kalau kita melihat fenomena, saya kira fenomena pacaran saat ini adalah pacaran yang terlalu over gitu. Berbeda dengan, saya tidak mengatakan pacaran dulu tidak over, pacaran sekarang over tidak, tetapi kalau pacaran sekarang itu lebih menjurusnya kepada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi itu sangat mewanti-wanti ya, la taqrabuz zina, seperti itu ya, janganlah mendekati zina. Itu sangat mewanti-wanti sekali. Kalau pacarannya modelnya seperti itu, maka sebagai kemungkinan besar akan menjurus kepada hal-hal yang seperti itu ya. Ini sebuah fenomena. Saya dulu pernah mendapatkan beasiswa bahasa Inggris di Jogja.
tepatnya di di daerah Sorowajan itu. Nah, saya ngekos dengan beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Di situ ada UGM, ada Winsuka, terus ada beberapa mahasiswa Sanata Dharma yang beragama lain juga banyak di situ. Sehingga fenomena yang saya dapat adalah ketika mereka berpacaran itu bukan hanya mereka keluar makan terus minum berdua selesai sudah selesai, bukan, tetapi yang paling kaget adalah di sebelah kamar saya itu mereka sudah seperti suami istri layaknya. Jadi artinya kalau Sabtu malam Minggu ya yang laki-laki ke situ paginya baru pulang. Nah, saya tidak tahu apa itu yang dilakukan, tapi pikiran kita pasti menuju ke sana ya. Pikiran kita pasti menuju hal-hal yang tidak diridhoi lah. Nah, itu fenomena pacaran sekarang seperti itu. Hal itu kan memang dipicu dari pergaulan, dari TV yang mengajari kita, iya, film-film yang mengajari kita mau tidak mau. Sampai lihat film-film itu ya, film-film remaja-remaja saat ini wes film-filmnya remaja-remaja yang alay-alay seperti itu ya. Sensor juga wes ono anu didik nangis-nangis ya, itu adalah ajaran yang mau tidak mau akan ditiru oleh generasi yang di bawah kita kalau kita tidak punya filter yang kuat ya. Nah, sebenarnya bicara masalah bucin ya, itu kalau sampai pernah mendengarkan 1001 malam, Alfun Laila wa Lailan, itu 1001 malam cerita, kan ada ceritanya Laila Majnun. Ya, Majnun Laila. Itu adalah kisah dari Persia ya. Dari Persia yang begitu bucinnya seorang laki-laki yang bernama Qais itu kepada Laila. Bucin sekali. Karena sangat mencintai Laila sehingga Qais ini tidak punya apa-apa untuk meminang atau menghibah Laila. Takut orang tuanya juga tidak setuju sama Qais ini. Akhirnya Qais itu membuat sebuah puisi-puisi. Nah, puisi-puisi itu dibaca di ruang-ruang publik, dibaca di sekolahnya, terus dibaca di pasar. Itu sehingga orang-orang menganggap bahwa Qais ini adalah orang yang majnun, gila orang ini ya. Ya, salah satu puisinya banyak sekali seperti kayak aku cinta anjing hitam itu karena Laila itu hitam kayak ngono ya. Itu adalah bucin-bucin ya. Saking bucinnya si Qais ini sampai seperti itu kepada Laila. Nah, jadi itu fenomena. Kalau kita bicara fenomena, kayaknya pacarannya saat ini sampai lihat wis gak usah adu-adu nduk alun-alun Mojokerto kayak ngono ya. Bagaimana ketika ada dua muda-mudi yang berlawanan jenis itu harus saling mepet ya, terus pegang tangan, itu juga hal-hal yang sangat dilarang sebelum adanya sebelum diresmikan sangat dilarang itu. Nah, itu menurut saya sudah mengkhawatirkan kalau misalkan fenomena saat ini tentang berpacaran. Itu Mas. Ya. Terima kasih Pak untuk yang pertama ini Pak. Ya. Kita langsung lanjut di yang kedua. Siap. Pak ya. Apakah puasa kita sah jika kita ada hubungan pasangan atau kita berpacaran tapi kita berpacaran waktu kita berpuasa Pak? Kira-kira puasanya sah atau tidak itu Pak? Ya, kalau dilihat konteks berpacaran terlebih dahulu ya. Kalau konteksnya itu harus berpacaran seperti tadi, seperti yang parah, harus misalkan boncengan berdua, terus habis itu makan, terus mojok berdua, yaitu jelas-jelas haram sekali, tidak sah puasanya. Karena itu kan yang pertama bukan muhrim kan. Ya, saya tidak menganggap bahwa saya tidak pernah berpacaran. Saya kira kalau anak sekarang pasti pernah berpacaran ya. Saya juga pernah berpacaran, tetapi hal-hal yang di luar batas seperti itu alhamdulillah bisa ditekan lah ya. Jadi kalau
bicara pacaran yang saat ini, terus arek-arek mojok, terus mari ngono gandengan tangan, wis pokoknya cinta-cintaan, mesra-mesra, wis dunia milik berdua, yang lain itu ngontrak semuanya. Maka itu yang haram ya. Maka itu yang jelas-jelas haram, karena semua pokoknya dia tidak menghiraukan orang lain, pokoknya berdua dong ya. Melihatnya kita terhadap perempuan itu dengan syahwat itu juga haram kan. Nah, apalagi yang seperti itu, apalagi harus dipegang tangannya. Lebih baik dihitbah dulu gitu ya, atau kita punya istilah sendiri yang saat ini ta'aruf ya. Lebih baik ta'aruf dulu. Ta'aruf itu diperbolehkan, tapi ta'aruf itu kan ada sahabat Nabi mengatakan sahabat Nabi itu pernah Nabi pernah bilang pada sahabatnya bahwa kamu lihat wajahnya sama telapak tangan. Maksudnya itu ketika kamu melihat perempuan untuk dihitbah, lihat wajahnya. Yang diperbolehkan wajah dan telapak tangan. Tapi nanti ininya akan dihitbah, niatnya akan dihitbah gitu loh. Bukan niat untuk yang lain-lain, baru diperbolehkan. Nah, itu artinya misalnya sama punya kenalan dijodohkan atau punya kenalan sendeloi areke, maka niat sampean itu sudah mau ketika saya dengan anak ini ta'aruf, maka nanti saya akan hitbah dia, maka itu diperbolehkan. Melihat tuh ya, melihat bukan memegang ya, sekali dipegang ya, apalagi di unboxing ya, beda. Iya. Berarti Jika ada orang muda-mudi yang berpuasa tetapi melakukan hal yang seperti itu, ini puasanya sia-sia sebenarnya. Iya jelas. Iya, karena itu kan juga hal yang haram hukumnya ya. Apalagi ya tadi bukan muhrim, misalnya berpegang tangan, terus yang berpandangan sebegitu dalamnya, itu kan pandangan mendalam sekali kalau sudah pacaran itu ya. Nah itu. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini dari teman-teman mahasiswa ada yang bertanya, kalau pacaran jarak jauh atau LDR, saya nggak tahu ini Pak. LDR. Apakah puasa kita batal Pak? Apalagi kalau posisi kita mengingatkan semangat puasanya, bangun sahur, ya. Atau nggak gitu berbuka lauk apa sayang? Seperti itu Pak. Iya. Apa ya kalau batal tidaknya itu kan hal-hal yang dibatalkan berpuasa kan ya ada hal yang apa ya jelas ya hal-hal yang membatalkan puasa gitu loh ya, jelas seperti makan dan minum disengaja, nah dan yang lain-lain itu ya. Cuma kalau itu di LDR kan, LDR itu kan hubungan jarak jauh ya, long distance relationship ngono carine ya. Aku ilingnya kayak ngono. LDR terus untuk penyemangat ya, senyaman bahwa hal itu menjadikan semangat, terus tidak menimbulkan, yang pertama menimbulkan syahwat ya, yang pasti ya tidak menimbulkan syahwat, terus ya saya kira fine-fine aja gitu loh, tidak menimbulkan syahwat loh ya. Artinya ketika pacaran muni ayo tangi ta, ayo bangun sahur, ayo berbuka ngono kan LDR tidak dekat kan, jauh dan itu tidak menimbulkan syahwat, dan itu malah menimbulkan motivasi yang baik buat si yang disayang. Saya kira ya fun aja gitu. Itu Mas. Terima kasih Pak. Oke. Untuk selanjutnya sama Pak, dari rekan-rekan mahasiswa ini bertanya, kalau waktu puasa memandang laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya dan laki-laki tidak bisa kita temui jarak dan waktu alias menghayalkan, ini halu ini Pak. Apakah boleh Pak kira-kira Pak? Nah ini yang anu ya, karena kan yang pertama halu. Sampai kalau berpuasa halu ya ayo podo ae ya. Artinya kalau kalau kita memandang banyak lah, lihat di YouTube itu juga memandang ya. Engkau suwe-suwene ya halu. Ya. Melihat di YouTube suwe-suwe ya halu. Kenapa? Karena kan dalam keadaan lapar kita juga pikiran kita juga
apa ya, lagi nganggur gitu loh. sehingga ketika kita memandang sesuatu yang apalagi bukan muhrim, terus apalagi di situ karena kita memandang terus, yang terjadi adalah pikiran-pikiran kita ya akhirnya menjurus kepada hal-hal yang nafsu seperti itu. Akhirnya kalau sudah nafsu maka ada hal yang dikerjakan untuk memuaskan, istilahnya memuaskan nafsu ini. Nah itu juga tidak diperbolehkan karena kan memang sudah jelas-jelas ya memandang yang bukan mahramnya dipandang terus ya. Wis gak usah atau delok YouTube ae ya, misale delok apa iku sing delok arek main game wedok iku ya Kimi-hime misalkan ya. Alasan pandangi terus otomatis kan dalam pikiran kita, benak kita ini juga akan menimbulkan terbayang-bayang. Akhirnya ya memang dari turun ke hati, langsung akhirnya turun ke nafsu. Akhirnya berbuat sesuatu untuk memuaskan nafsu itu. Karena kan dari pandangannya, pertanyaan pandangannya. Iya. Karena dalam pepatah Arab itu kan nadrotun, kan pandangan dulu. Nadrotun maringono wazinaun ya, seperti itu. Seperti aja setelah memandang baru zina kayak gitu ya. Kalau dalam pepatah Arab seperti itu. Nah, itu Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini terakhir, Pak ya. Siap. Yang terakhir ini seperti ini, Pak. Bagaimana tips agar terhindar dari perbuatan maksiat seperti bucin di bulan suci Ramadan ini, Pak? Ya. Tipsnya. Saya kira kalau kita konsen kepada puasa, insya Allah kita terhindar. Artinya kita konsen kepada niat kita bahwa niat kita itu puasa. Dan niat puasa itu maka kita beri di dalamnya aksesoris yang bagus seperti membaca Al-Quran, terus misalnya sampai mutalaah ya malam harinya mungkin tidak sempat sampai mutalaah ya karena ada tarawih, ada harus mungkin pagi harinya mutalaah ya, mutalaah kutub atau membaca buku-buku seperti itu, sehingga hal-hal yang membuat kita berpikiran melihat hal-hal yang negatif itu juga akan otomatis terendap gitu loh, otomatis tertekan oleh hal-hal yang sudah kita perbuat positif. Nah itu jadi saya kira tipsnya banyak sekali lah. Mari yang pertama saya kira yang paling kuat adalah ya kita kuatkan niat gitu aja. Kita kuatkan niat, terus habis itu kita perindah di dalamnya itu berpuasa. Ya amalan-amalan selama berbulan puasa ya apa ya seperti itu. Kalian tahu sendiri amalan bulan puasa. Ya wis itu aja kita nui. Sesekali sampai sinetron nggak masalah lah. Ya sinetronku menangis kok itu ya. Sinetron wis ngono-ngono iku ya. Memang melihat seperti itu kan lebih cepat waktunya. Mau jam yang ini, mau jam yang mono ya. Sehingga kita lebih enak apalagi melihat kayak untuk TV guyon-guyonan seperti itu. Tetapi ya sampai tahu sendiri bagaimana porsi kita melihat hal yang seperti itu. Ya, jadi kita harus bilang sendiri porsinya untuk melihat ini bagaimana, porsinya untuk menghiasi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sudah dianjurkan Rasulullah seperti apa juga sama tahu sendiri porsinya ya. Seenggaknya kita tahu porsi gitu aja. Nah baru kita lakukan hal itu. Berarti ini tergantung kembali lagi kita ke niatnya, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya Pak. Ya. Jangan sampai ada celah untuk kegiatan yang negatif agar pikiran kita ini tidak mengarah pada kegiatan tersebut Pak. Betul. Baik Pak, mungkin cukup itu dari teman-teman pertanyaannya. Kami dari tim podcast juga terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf Pak, mungkin mengganggu waktu jenengan. Mungkin ada tambahan lagi Pak untuk podcast hari ini? Kalau saya kayak gini, kalau misalkan sampean sebenarnya kan jatuh cinta itu kan sebagian dari sosialisasi ya, dari proses sosialisasi gitu. Cuma ketika cinta itu dimanifestasikan terhadap hal-hal yang negatif, menjerumus kepada zina apalagi, maka itu yang haram gitu. Karena saya ketika sampai masih muda ini, ketika sudah ketemu anak yang cocok,
Nah, maka kita ta'aruf. Ya, ta'aruf dulu. Setelah ta'aruf, baru setelah itu sampean ta'aruf niate hitbah gitu loh. Di hitbah moro nang wong tuane secara gentle dengan anu dilamar. Nah, setelah itu ya wis. Ya, itu sebenarnya yang Islami, yang menurut Islam ya seperti itu Islaminya. Ya bukan pacaran. Kalau pacaran itu kan memang ya ajaran barat gitu ya. Ya itu yang harus kita pressure. Nah ya dimulai dari sampean ini yang belum menikah, dimulai dari sampean ini sehingga nanti ke depannya hal-hal yang seperti ini seperti ta'aruf itu bisa tertanam kepada teman-teman sampean, keluarga sampean, tetangga sampean, sehingga semuanya nanti bisa merubah pacaran jadi ta'aruf. Tapi ta'aruf lo ya, itu pacaran. Yeah. Ta'aruf ala pacaran ya podo aja. Saya kira itu. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Mohon maaf sekali lagi mungkin mengganggu waktunya jenengan dalam beraktivitas. Baik teman-teman, alhamdulillah semua pertanyaan kita sudah dijawab oleh Pak Andi. Semoga dapat menambah wawasan kita terutama pada topik yang kita bahas tadi. Dapat kita simpulkan bahwasannya mengenal pasangan tidak mesti lewat jalur pacaran. Ada jalur yang halal yang telah digariskan dalam Islam, yaitu lewat ta'aruf. Lalu putuskan untuk segera menikah dengan lawan jenis tersebut. Jadi, waktu mengenal dan menikah tidaklah lama. Juga niat adalah untuk serius ingin membina rumah tangga bersama-sama. Perlu kalian ketahui bahwasanya yang lebih menyenangkan adalah nanti setelah menikah. Solusi untuk saat ini adalah bersabar dan bersabar. Jika memang belum siap untuk menikah, setiap orang pasti menemui waktu yang tepat. Baik, untuk kalian yang sudah terlanjur berpacaran, putuskan sekarang. Nanti sehabis lebaran, suruh datang ke rumah untuk melamar. Untuk sekarang, gunakan waktu kalian sebaik mungkin, mumpung masih muda, karena kita tidak tahu siapa yang menjemput kita terlebih dahulu, jodohkah atau malaikat Israel. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat, maslahat untuk kita semua. Saya Fauzan Hasan, mewakili tim yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.